والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بدوام النفع بعلومه في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائم وذهب الدائرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh, alhamdulillah syukur. Pertama-tama adalah senantiasa kita mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tak terasa sudah hari ini kita sudah memasuki di tanggal 15 Sya'ban, di tanggal 16 Sya'ban di tahun 1446 Hijriah. Dan lalu lagi insyaAllah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian kesehatan, keafiatan, lahir dan batin, diberkahi kita di bulan Sya'ban, dipanjangkan dan disampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kita khusus membahas tentang masalah sholat. Sholat itu merupakan pokok pangkal utama secara dalam syariat. Karena begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita tentang sholat. Di sini sholat difardukan kepada setiap orang Islam yang waras akal, pikiran, dan cukup umur dalam syariat tentunya. Dan dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 kali sehari semalam. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas shalawati, peliharalah segala salat-salatmu, was salatil wusta, dan salat wusta. Berdirilah wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah di dalam salat dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Pada zahirnya salat itu ialah berdiri, terdiri dari al-qiyamu 'alal qadri, berdiri bagi yang mampu, tidak mampu berdiri, duduk tidak mampu duduk, berbalik tidak mampu berbalik, salat dengan isyarat, tidak mampu sholat dengan isyarat, sholat di dalam hatinya. Itu pada zahirnya. Kemudian qiraatul Fatihatul Kitab, kemudian ar-ruku', as-sujud marratain, kemudian duduk di antara dua sujud sampai dengan akhir salam. Pergerakan dan lakukan sholat ini melibatkan anggota-anggota jasmania. Inilah sholat diri jasmani atau diri fiskal. Oleh karena semua pergerakan atau lakukan badan itu berlaku dalam sholat 5 waktu itu, maka itulah sebabnya ayat tadi menyebut as-salawati, bentuk kata jamak dari sholati, mufrad tunggal, seluruh sholat. Maka itu sebablah ayat tadi menyebutkan salawati, seluruh sholat, yaitu disebut dalam plural atau lebih dari satu, bukan mufrad, bukan satu sholat, tapi seluruh sholat 5 waktu khususnya. Tetapi as-salawati, yakni sholat, itulah bahagian pertama tentang sholat dalam ayat tersebut.
hafidhu, peliharalah oleh kalian akan seluruh salat-salat 5 waktu. Ya, wassalatil wusta, dan salat yang wusta. Wusta itu salat tengah, salat hati, salat rohaniah, ya, batiniah. Bagian kedua pula dalam ayat tersebut ialah tentang salat wusta, salat hati. Wusta ini makna tengah. Ada sebagian ulama mengatakan wusta itu di salat asar, karena di situ sebelum asar ada subuh, ada zuhur. Sesudah asar ada maghrib, ada juga isya. Wusta itu boleh dimaksudkan sebagai pertengahan atau tengah. Maka oleh karena hati itu terletak di tengah, ya, yaitu di tengah diri, maka itulah dikatakan sholat wusta itu sebagai sholatnya hati. Tujuan sholat ini ialah untuk mendapatkan tatma'innul qulub, ketentraman, kedamaian hati sanubari. Hati itu terletak di tengah antara kiri dan kanan, antara depan dan belakang, antara atas dan bawah, dan antara baik dan jahat. Hati itu titik tengah, poin pertimbangan, poin neraca atau median. Diibaratkan bahwa hati itu antara 2 jari Allah, dan ia dibolak-balikan kemana saja yang ia kehendaki. Apa maksud 2 jari Allah di sini? Maksudnya 2 sifat Allah yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Dan juga 2 sifat Allah ini yang memaknai Allah ada sifat menghukum, menyiksa, mengazab, dan juga Allah itu ada sifat al-jamil, al-jamal, yang maha indah, ar-rahman, ar-rahim, al-latif, yang maha kasih, yang maha penyayang, dan yang maha lembut. Salat dan ibadah yang sebenarnya ialah salat dan ibadah hati pada hakikatnya. Kalau hati lalai dan tidak khusyuk atau tidak konsentrasi dalam salat, maka salat jasmaninya akan berantakan dan kocar-kacir. Apabila ini berlaku, kedamaian diri jasmani yang diharapkan melalui sholat jasmania itu tidak akan tercapai. Sholat jasmania itu hanya mampu dilakukan dengan hati yang khusyuk. Kalau hati tidak khusyuk, bagaimana hendak dikatakan sholat? Bagaimana hendak dipahamkan apa yang diucapkan? Padahal semua ucapan itu ditujukan kepada Allah. Biar dia puji-pujian untuk Allah maupun doa-doa untuk dirinya sendiri, hal ini wajarlah diperhatikan dengan teliti dan baik-baik agar sholatnya menjadi sempurna dan baik. Sholat itu ialah doa, as-sholatu doa. Sholat itu merupakan doa si hamba kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga ialah pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Jadi kalau bertanya nak ketemu Tuhan melalui sholat, nak ketemu sama Tuhan, sholat. Cuma ini bagi uang yang sudah usul, uang yang sudah sampai, uang yang sudah sampai dia makom bako billah, uang yang dia sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka disebut dengan liqa'i rabbik, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan kalau Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'rajnya itu roh dan jasad, tapi bagi hamba-hamba, bagi umatnya, salatu mi'rajul mu'minin, salat itu merupakan mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Apa yang mi'raj? Rohanianya, hati. Tempat pertemuan itu di dalam hati. Tapi bukan berarti ketemu Tuhan sama makanya coba dan kita ini berhadapan, bukan. Itulah nama zauq rasa. Itu nama rasa. Bapak Ibu rasa kelak. Ketika malam hari di tengah
Wong sedang tertidur lelap, di situ Bapak Ibu seru nama Allah, sebutlah nama. Ya Allah, apalagi dalam kondisi kepepet, dalam kondisi kita terjepit, itu ada rasa. Allah jawab dalam hadis qudsi, labbaik ya abdi. Itu namanya rasa. Itu namanya rasa. Ya. Tempat pertemuan itu di dalam hati. Bahkan pada Al-Quran nyebutnya wadah doa aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat darinya dari urat leher, yang begitu dekatnya Allah. Maka tempat pertemuan itu di dalam hati. Jika hati itu tertutup, mahjub, terdinding, dan tidak peduli ataupun mati, maka sholatnya tidak memberi sebarang manfaat kepada dirinya, tidak membekas. Sholat yang tidak khusyuk itu tidak mendatangkan apa-apa faidah kepada diri jasmani, karena hati itu adalah zat bagi badan. Yang lain-lain anggotanya yang bertindak dalam sholat itu tergantung kepadanya, kepada hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah semuanya. Ala wahyal qalb. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jelaslah jika hati seseorang itu sakit, rusak, maka akan rusaklah semua anggota yang lain. Bagaimana boleh dikatakan sholat seseorang itu baik jika hatinya tidak baik? Yakni rusak. Sholat yang zuhur itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu, 5 kali sehari semalam. Tempat paling baik melakukan sholat ialah di masjid, dan dilakukan pula dengan secara berjamaah dalam syariat. Karena sholat berjamaah itu ada banyak fadilat utamanya. Sekurang-kurangnya pahalanya berganda. Di samping dapat berdoa beramai-ramai, yang rahasianya amatlah nyata bagi orang-orang yang memahami, yang mengerti. Tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan soal sholat berjamaah ini, padahal dia boleh mendapatkan jamaah untuk bersolat bersama-sama, seolah-olah dia tidak mementingkan janji Allah yang akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Seolah-olah dia tidak mengutamakan anjuran Allah supaya berdoa dengan beramai-ramai, seolah-olah dia tidak mengindahkan perintah syariat supaya selalu mendirikan sholat dengan berjamaah. Jika dia mengingkari perintah ini, maka berdosalah dia, karena sama seperti dia mengingkari perintah Tuhannya. Orang yang jahil mungkin dimaafkan, tetapi hati-hatilah dari perintah sholat berjamaah ini. Berilah perhatian kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Ini zuhir lahiriah. Sholat dari segi rohaniyah, batiniyah adalah sholat dari sudut kerohanian, tidak ada ujungnya dan tidak ada berwaktu-waktu tertentu. Sedangkan sholat jasmaniyah itu adalah sholat yang ada waktunya, termasuk salah satunya adalah bidukhulil waqti. Salah satu syarat sah sholat itu adalah masuk waktu. Tapi kalau sholat kerohanian tidak ada ujungnya dan tidak berwaktu-waktu tertentu. Sholat kerohanian ini tidak tertakluk kepada tempat dan waktu. Sholat ini senantiasa terus-menerus dari dunia hingga ke akhirat. Masjid untuk sholat ini letaknya di hati. Kalau masjid yang lahiriah, sholatnya adalah di muka bumi, adalah masjid-masjid. Namanya ya'muruna masajidallah. Tempat-tempat di muka bumi yang paling Allah cintai, yang paling mulia itu adalah masjid-masjid. Tapi kalau masjid dari segi kerohanian, kesufian, itu adalah di hati mereka. Jamaahnya ialah seluruh anggota batin.
atau daya-daya rohaniah yang berzikrullah dan membaca asmaul husna dalam bahasa alam rohaniah, dalam bahasa alam batin. Imam dalam salat ini ialah kemauan atau keinginan atau niat yang kuat azam. Kiblatnya bukan Ka'bah tapi Allah. Kalau dalam segi rohaniah, salat demikian hanya boleh dilakukan oleh hati yang mukhlis, ikhlas, hati yang tidak tidur dan hati yang tidak mati. Hati dan jiwa seumpama itu kekal dan senantiasa beribadah atau bersolat, sama ada di dalam tidur atau dalam jaga. Ibadah hati ini ialah seluruh hayat, dan seluruh hayat adalah ibadah baginya. Ini adalah ibadah orang yang sudah sampai ke puncak ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat pensucian yang tertinggi. Dia berada di situ tanpa dirinya, karena dirinya sudah fana, sudah tidak ada lagi. Ingatannya full, tidak ada tersisa, penuh, utuh hanya kepada Allah Ta'ala. Terkudus ingatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ tidak ada lagi bacaan di mulut, tidak ada lagi berdiri, tidak ada lagi ruku, tidak ada lagi sujud dan duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya. Si hamba berkata-kata dengan Allah sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami memohon pertolongan. Dia berkalam dengan kalam Allah, dia melihat dengan penglihatan Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia bergerak dengan geraknya Allah, dia sholat dengan disolatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini dia full lah, sudah ada kata sisa lagi, hati dia sudah penuh, sudah fana. Cuma kita ini ngomonginnya biar mendekatkan paham. Firman Allah itu ditafsirkan sebagai tanda ketinggian kesadaran insanul kamil, yaitu mereka melalui beberapa tingkat alam zauq, sudah masuk alam rasa sudah, dan pengalaman kerohanian, dan tenggelam dalam lautan tauhid atau keesaan Allah dan berpadu dengan Allah. Nikmat yang dirasakan mereka di sini tiada dapat disalingkan, tiada dapat diucapkan dengan kata-kata, dan tiada dapat dituliskan dalam tulisan. Hanya orang yang merasakannya sajalah yang dapat mengartikan kenikmatan itu. Namun mereka pula sering menutup mulut, tidak ingin membocorkan rahasia ketuhanan yang disimpan di lubuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ibadah salat zahir dan batin berpadu, berharmoni dan berdekat, maka sempurnalah salat seseorang itu dan ganjarannya amat besar sekali. Jadi tetap walaupun dia salat batin rohanianya, dia berpadu dengan salat jasmaninya. Jadi ada syariat, ada hakikat, baru ma'rifat. Syariat tidak pakai hakikat itu faqat tafassad, masih pasif dia. Hakikat tanpa syariat, hakikat tanpa syariat pasif. Syariat tanpa hakikat faqat tazaddaq, zindik masih. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang menggabungkan keduanya faqat tahaqqaq, itulah yang sebenarnya. Dan jangan kalau sudah pak lipat tak sembahyang lagi. Itu buka baju jalan-jalan cowok gilo, itu gilo dia. Yang namanya makrifat itu syariat tidak dia tinggal. Ketika dia tenggelam sudah fana, nah rohanianya dia senantiasa berkesinambungan selalu. Setiap hembusan nafas yang tarik nafasnya, Allah. Detak jantungnya jedul Allah. Setiap denyut nadinya itu dia tidak terlepas daripada Allah, zikrullah. Larinya lepasnya Allah.
ini sudah makomnya lah makom kesana. Kita ni coba ngomong nyobain dikeh dulu ngomong. Ya makom kita ni masih makom, masih makom syariat, masih wong awam. Cuman kita ni ngomong kerja baik. Cuman siapa tahu dengan kajian ini Allah percikkan kita rahmatnya, baca merasakan juga. InsyaAllah ta'ala. Begitu nikmatnya kalau sudah dia sampai ke martabat itu, tidak galak lagi berpisah dengan Allah ta'ala. Ketika dia cinta dengan sesuatu, lekat cintanya cinta mati, dia tidak lagi berpisah dengan yang dia cinta. Itu juga ketika dia cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkanlah kita dibaca ma'rifat juga kepada insyaallah taala. Jadi setelah ibadah salat zahir dan batin berpadu, berharmoni dan bertekad, maka sempurnalah salatnya. Itulah disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika dia salat itu tidak ada lain. Di situ dia sudah tidak menemukan lagi dirinya. La 'abid wa la ma'bud illallah. Tiada yang menyembah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Maka sempurnalah salat seseorang itu dan ganjarannya amat besar sekali. Hati dan roh yang demikian membawa seseorang itu hampir dan masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berpadu dengan Allah dan jasmaninya atau keduniaannya mencapai tingkat yang tertinggi. Dalam alam nyata ini ia jadi manusia atau ia menjadi hamba Allah yang warak, yang alim. Dalam alam kerohanian ia jadi ahli ma'rifatullah yang telah sampai ke peringkat kesempurnaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ibadah zahir tidak bersatu atau tidak sejiwa dengan ibadah batin, maka ia belum sempurna dan belum permai. Kalau permai dalam ibadah zahir saja, maka ganjarannya ialah hanya maju dalam peringkat keduniaan, yaitu dari segi pandangan manusia saja. Ianya tidak membawa seseorang itu hampir dengan Allah dan berpadu dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Masih panjang pembahasan di sini. Jam berapa sudah kita? 6 kurang? Lewat 9. Kita tanya jawab apa jawaban? Apa terus? Oh ya sudah, boleh ya terima. Oke, insyaallah kita sambung lagi adalah salat perjalanan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ustaz. Yang ingin ditanyakan Ustaz, antara khusyuk, kemudian ada lagi satu, ada diri karena sholat untuk mengingatku, mengingat Allah sama khusyuk itu di mana perbedaan? Perbedaan atau sama? Mengingat Allah, ya, mengingat Allah dan khusyuk apa perbedaannya? Dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata lidzikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi apa perbedaan antara mengingat tadi, mengingat aku dengan khusyuk? Khusyuk itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, kata Allahnya, yang mereka, siapa sih orang yang beriman itu? Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk itu ada tiga tingkatan. Ada khusyuk tingkatan orang yang awam, ada khusyuk tingkatan orang yang khusus, ada khusyuk tingkatan orang yang khawasul khawas. Orang yang khusus dari orang yang terkhusus dari orang-orang yang khusus. Kalau tingkatan khusyuk orang yang awam, ketika dia takbir, muqaranahnya masuk Allah, ketika dia muqaranahnya masuk qasdu ta'aruf ta'yin, dia connect niat sholat, di situ dia ingat Allah, itu tingkatan orang awam.
Minimal itu tingkatan khusyuk wong awam. Khusyuk dari segi tingkatan wong yang khusus khas. Ketika dia sholat, hatinya ghaflah, lalai atau lupa, nisyan. Ketika dia ingat dengan sesuatu, dia kembalikan kepada Allah. Misalnya, ingat dengan mobil, dalam hatinya disebabkan balikkan karunia dari Allah. Ingat dengan sesuatu makhluk, itu makhluk Allah. Dalam hati balik lagi kepada Allah. Sebab kalau kita tidak balik lagi ke Allah, ingat kambing. Kambing ini dia kalau beranak banyak, kalau dia makan masih baik, maaf, taiknya pelecehan, nggak rusak. Jadi kalau kita tidak balik ke Allah, jadi hati ini dia kutak-katik sama setan terus. Itu dikatakan yang khusus. Ketika dia sholat, ingat sesuatu yang bisa menyebabkan hati dia lain, balik ke Allah lagi. Kalau tingkatan wong yang khusus dari wong yang khusus, gak katik lagi dirinya sholat. Dia sudah tenggelam, panas. Sehingga dikatakan di Uwais al-Qarni rahimahullah ta'ala, salatlah kau hingga tombak menancap di kakimu, kamu tidak merasakan sakitnya. Hebatnya luar biasa. 3 macam. Kemudian zikir, ya, mengingat Allah. Kalau zikir itu, ingat, belum tentu sholat. Kalau sholat lah pasti zikir. Makanya kalau dia zikir dalam keadaan apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah yang di waktu mereka berdiri, duduk, berbaring, dan mereka bertafakur. Zikir belum tentu sholat. Tapi kalau sholat lah pasti zikir. Pertanyaannya, apa bedanya zikir mengingat dengan khusyuk? Kalau dia khusyuk itu artinya apa namanya? Kalau bahasa Indonesia ini apa? Bukan di atas fokusnya, ya, berada di dalam keadaan kesadaran diri. Itu sadar sebenarnya. Masuk alam bawah sadar. Sebenarnya sangat sadar, ya. Nah, khusyuk itu di atas fokus. Kita ini kadang-kadang tidak fokus, ya memang tidak khusyuk. Kalau dia full khusyuknya, fokus, dia baca masuk dengan kategori zikir, ingat Allah. Ketika dia zikir, ya tidak fokus, belum dikatakan khusyuk. Kalau dia khusyuk, artinya dia ingat zikir. Tapi kalau dia zikir, kadang-kadang harus ketika dia zikir itu dia harus fokus, baru dia connect. Memang antara zikir dengan khusyuk itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dia khusyuk, lah tentu zikir. Kalau dia zikir, lah sudah seharusnya dia khusyuk. Cuma berapa banyak orang zikir, hatinya tidak khusyuk. Karena apa? Tidak terkoneksi, tidak tersambung. Sampai itu sholat, kita semuanya mati kemana-mana. Ya. Jasmani kita di masjid, cuman hati kita di pasar. Jasmani kita di masjid, cuman hati kita di rumah. Ngaku tidak khusyuk. Cuman kita nih Pak, Bu sekalian, sekurang-kurangnya ketika kita sholat ingat Allah, waktu takbir itulah sudah khusyuk. Begitu kita sholat ingat sesuatu selain Allah, balik lagi kepada Allah, insya Allah khusyuk. Nah, tadi perbedaannya antara ingat dengan khusyuk. Kalau khusyuk maka ingat, kalau ingat belum tentu khusyuk. Tapi ketika dia ingat itu dia sinkronkan, fokus, maka dia akan khusyuk. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan dalil tadi, waqti sholat tadi zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Zikir belum tentu sholat. Sholat lah pasti zikir, ingat Allah Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anaknya sekolah lagi Ustaz. Ini mengenai gerakan sholat itu Ustaz. Ada yang pertanyakan, kenapa harus berdiri, kenapa harus ada ruku, kenapa harus berdiri?
Namun penjelasannya Pak Ustaz. Jika saya Iya. Baik, ruku. Kenapa sholat itu ada ruku, ada gerakan, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud dan seterusnya. Dalam syariat ternyata itu banyak manfaatnya dari segi medis kesehatan. Ya, dari segi medis kesehatan. Yang paham ini ngomongnya ahli medis. Ya, contoh ketika sujud lama baik itu akan membuka aliran oksigen darah ke jantung, ya. Jadi dia kalau bahasa medis itu lebih, kalau ketika dia banyak sujud itu intinya jantung ini dia sehat, insyaallah. Lama-lama sujud, cuma ada juga orang yang tidak tahan lama sujud, ya karena sesuatu hal dan lain sebagainya. Kalau dari segi medis, nah ketika dari gerakan sholat, ketika kita menghormati wong, paling cuma sebatas macam ini hormat karena siko. Tapi ketika kita takbir mengagungkan Allah Ta'ala full dengan tangan dua, ini bentuk penta'ziman, penyerahan, pasrah total kita kepada Allah Ta'ala. Allah pasrah total dan bentuk penghormatan, pengagungan penuh kepada Tuhan semesta alam. Allahu Akbar. Sedangkan ada ruku juga bentuk penghormatan kita kepada Allah Ta'ala. Ruku warka'u ma'ar rafi'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ruku itu bentuk penghambaan, ya, penghambaan hamba kepada Tuhannya. Dan puncaknya penghambaan ketika dia sujud, kepala yang terhormat di pucuk kepala. Bagian tubuh yang paling terhormat itu kepala. Kalau kita pedesan sama wong, dicolek, digebuk, disentil kuping kita santai masih mungkin. Tapi kalau kepala kena kampung ya mencoba-coba. Ya, kepala ini. Ya, al-muhtaram wal mukarram. Ini terhormat. Tapi kepala yang kita hormat tinggi, ketika kita sujud menghadap Allah Ta'ala tak kata reti. Jadi bentuk penghormatan kita, kerendahan hati kita. Ketika kita sujud Allahu Akbar, bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhan. Jadi kita bentuk penghambaan budaknya. Jadi kalau budaknya itu namanya budak, namanya hamba, dia pokoknya serah dia. Jadi ada gerakan loko, i'tidal, sujud yang sudah diatur dalam syariat. Itu makanya ada banyak dalam manfaat, fadilat dan keutamaan. Coba kalau kita duduk bahasa Inggris sama bos sesak, sama orang itu tidak sopan, marah pun. Tapi ketika menghadap Allah Ta'ala duduk yang paling sopan, tahiyat Allah, tahiyat akhir itu yang paling sopan, yang paling santun dia duduk. Tapi ketika kita duduk tidak sopan sama orang terhormat, kurang ajar budak ini ngomong. Itu ada aturan yang insyaallah ada banyak manfaatnya kalau Allah a'lam bishawab. Ada lagi? cukup Ibu, masih ada yang tanya, masih ada waktu. Gitu. Nah, kalau sudah ada kasih lagi, masih Pak. Saya yang tidak pernah dengar Ustaz. Khusyuk itu katanya begini. Khusyuk itu begini, ketika kita itu sholat, itu adalah permohonan doa. Jadi apa yang kita ucapkan itu, kita antara Allah sama diri kita itu, apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta. Jadi disambungnya, janganlah kamu sholat dan kena makhluk sehingga tidak mengerti apa yang diucapkan. Gimana Pak Ustaz? Benar untuk khusyuk itu tadi seakan-akan kita bercakap-cakap sama Allah. Terima kasih. siap. Sebenarnya sholat itu tuh dia sedang bercakap dengan Allah. Dalam hadis kursi Allah respon itu. Ketika seorang hamba mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hamadani abdi, jawab Allah, hambaku sedang memuji aku. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Untuk kedua kalinya hamba memuji Aku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah urusan baini wa baina, antara aku dengan abdi. Baini wa baina abdi, inilah urusan antara aku dengan hamba-Ku. Bermunajat, khusyuk. Jadi dia berdialog dengan Allah, memohon munajat. Maka itu sholat itu doa, berdialog. Bisa juga diartikan seperti itu. Jadi khusyuk itu kalau untuk tingkatan yang khusus, dia memang makanya kita tuh perlu belajar. Kalau kita mengerti arti dan maknanya bacaan sholat, jadi kita ada koneksi, ada tersambung. Yang kita sebut, yang kita baca, yang kita gerak. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah dan yang maha agung. Wa bihamdi lagi maha terpuji. Sami Allah liman hamidah. Allah maha mendengar setiap hamba yang memuji. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami segala puji itu cuma untuk-Mu ya Allah, cuma untuk Allah Ta'ala. Allahu Akbar, sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Rabbil a'la yang maha tinggi lagi maha terpuji. Rabbil firli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan kekurangan aku, warfa'ni, angkat derajat aku, warzuqni, cukupkan kebutuhan aku, wahdini, bimbing aku, wa'afini, sehatkan aku ya Allah, wa'fu anni, maafkan kesalahan aku. Jadi dia nyambung, ada koneksi. Kalau kita ngerti arti dan maknanya, maka itu juga termasuk bagian daripada khusyuk. Jadi ada koneksi. Sama cek kita ngobrol. Jadi itu khusyuk kan kami berdua ngobrol. Kalau cek itu. Nah itu juga antara hamba dengan Tuhan. Tapi tingkatan khusyuk yang tertinggi itu adalah ketika hamba sudah tidak menemukan lagi dirinya. Itu hebat betul. Ada singo masih itu tadi yo. Ketua beruntung sahabat itu lagi sholat. Ketua beruntung. Tidak kedengeran dia. Ketika gedung runtuh, gedung runtuh, ditanya dia salam, dia tidak tahu kalau gedung runtuh, dia masih sholat. Tapi hebat ya, luar biasa. Ada yang singo datang dari sholat di hutan, muridnya melompat naik pojok batang, gurunya masih sholat di keliling oleh singo. Sebelum dia salam, singo berlari, bingung muridnya. Ketika dia digigit nyamuk, sedikit serangga dia berdoa, tapi ketika dia sholat dikelilingi singa mengaum, dia tidak berlari. Jadi gurunya ngomong, ketika aku takbir, aku sudah tidak menemukan lagi diriku. Ketika dia takbir, dia sudah tidak menemukan lagi dirinya. Masya Allah, tabarakallah. Cukup ya? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i a'la ila yaumiddin. اللهم اهدنا هداية المهتدين، اللهم اهدنا هداية الصابرين، اللهم اهدنا هداية المتقين، اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين، اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا إلى دار الآخرة. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.